Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku ya ketika dinding rumah aku tuh retak-retak dan pada bocor. Kira-kira kayak gimana ya? Semuanya hanya ada di cerita Bunda. Beberapa waktu yang lalu aku tuh pusing banget teman-teman ya, karena udah masuk musim hujan. Terus dinding rumah aku juga pada retak-retak. Ternyata pas hujan itu rembes dan bocor teman-teman ya. Akhirnya aku akalin ya pakai aquaproof. Sebelumnya dinding yang retak itu tuh aku bingung harus diapain. Aku udah coba pakai berbagai macam ya sampai diaci kembali itu dinding retak, tapi ternyata masih ada masalah lain gitu. Masalahnya adalah bocor, rembes. Akhirnya aku coba beli aquaproof teman-teman, dan aku aplikasiin aquaproof itu. Memang dinding aku tuh belum dicat ya teman-teman ya, apalagi dinding luarnya. Akhirnya aku cat sendiri ya pakai aquaproof. Nah, aquaproofnya tuh kayak gini nih. Kalau teman-teman lihat di video aku sebelumnya, mungkin ada ya yang aku lagi ngecat pakai aquaproof ya. Ini bagian luar aku lapisin. Tadinya aku belajar dulu nih, ngecek ini aquaproof ini lebih bagusnya kayak gimana gitu ya, dikasih air lagi atau enggak. Karena ada beberapa tukang yang kasih aquaproofnya itu dikasih air lagi sedikit gitu ya, biar aplikasinya katanya lebih enak. Nah, tapi setelah aku baca-baca lagi, ternyata aplikasi aquaproof ini tuh lebih bagus nggak dikasih air ya, jadi langsung aja tuh kental kayak gitu. Dan akhirnya ya udah deh, aku coba buat nggak kasih air, aku lapisin lah gitu ya. Terus ini kan untuk pemakaiannya sendiri, aquaproof ini tuh keringnya 1 jam ya, tapi kering sempurna 24 jam. Nah, terus aku lapisin 1 lapis, ternyata masih kelihatan tuh si retak-retaknya. Akhirnya aku lapisin lagi 1 lapis lagi, karena aquaproof itu yang bagus aplikasinya 2-3 lapis katanya. Dan aku juga baru tahu kalau aplikasiin aquaproof ini tuh harus beda gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pertama kita aplikasiinnya horizontal, yang aplikasi kedua itu vertikal. Biar apa? Biar si retak-retak rambutnya ini tuh tertutupi, terus aquaproof-nya tuh masuk gitu ke retak-retak rambut atau bocor yang ada pada dinding. Nah, akhirnya udahlah aku pakein aquaproof ya di dinding-dindingnya itu ya, di beberapa bidang. Terus udahlah aman. Nah, nggak lama kemudian ternyata aku kan di atas itu pakai talang air yang cor-coran ya, dak beton ya teman-teman. Nah, daerah dak beton itu bocor juga teman-teman. Nah, akhirnya aku cari lagi aquaproof di marketplace. Pas aku searching, ternyata aquaproof tuh nggak cuma satu, ada juga yang namanya aquaproof pro. Nah, aku bingung dong ini bedanya tuh apa gitu, karena harganya juga selisihnya lumayan gitu, lumayan kena 20 apa 30 ribu gitu selisihnya ya satu kaleng gini. Terus aku searching lah, ternyata aquaproof pro ini bisa digunakan untuk dak beton memang teman-teman. Jadi bedanya kalau yang aquaproof yang biasa ini buat dinding, tapi yang pro ini tuh buat dak beton. Akhirnya aku cobain ya, aku beli yang pro ini nih. Terus akhirnya aku aplikasiin juga buat di dak beton aku. Nah, terus aku tuh nyobain waktu itu di siang hari ya teman-teman. Aku nyobain di siang hari sekitar pukul 10 apa 11, dan itu panas terik matahari kan, udah panas banget. Kenapa aku ngerjainnya siang? Biar cepet beres aja sebenarnya gitu, karena waktu pagi itu aku ngerjain yang lain, akhirnya baru bisa aplikasiinnya siang. Ternyata pas aku baca-baca lagi gitu ya, untuk aplikasi aquaproof ini sebaiknya diaplikasikan
pagi hari atau sore hari. Bagusnya sih di sore hari teman-teman, menjelang malam. Biar apa? Biar nggak kena sinar matahari gitu ya. Jadi ini tuh kalau bisa diaplikasiinnya tuh pas lagi teduh cuacanya, karena kalau misalnya lagi siang kena terik matahari, dia catnya itu belum kering sempurna gitu ya, aquaproof-nya, maka nanti bisa jadi timbul retak-retak lagi gitu, dan lain sebagainya lah, pokoknya akan ada masalah lagi. Terlebih kan pas pengaplikasiannya juga panas ya. Nah, waktu itu aku memang pengen cepet-cepet teman-teman, terlebih kalau di Bogor tuh kalau udah sore itu pasti hujan ya. Jadi ya udah deh, aku pas siang-siang ke rumah, di rumah tuh langsung tuh aku aplikasiin gitu. Tapi sejauh ini aku cobain waktu itu tuh berapa bulan ya? Sebulan ya. Sebulan itu aku cobain baru 1 lapis doang, itu tuh aman teman-teman. Tapi setelah beberapa bulan ya, waktu itu tuh udah sekitar 3 apa 4 bulan, itu ada rembesan lagi sedikit ya. Mungkin yang pertama karena pengaplikasiannya itu di siang hari ya. Yang kedua, aku yang nyobain si Aquaproof Pro ini tuh cuman selapis aja pas pertama gitu. Jadi memang harus di 2 lapis atau 3 lapis teman-teman, seperti itu. Nah terus untuk tipe kekentalannya sendiri ya, ini kentalannya sendiri gimana sih dua-duanya ini? Dua-duanya tuh sama tingkat kekentalannya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau kasih air boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku pas pengaplikasiannya itu nggak aku campur air lagi ya teman-teman, karena katanya lebih bagus nggak dicampur. Nah untuk Aquaproof ini juga kelebihannya ya teman-teman, kalau misalnya ada dinding-dinding bocor gitu, kita bisa kerjain sendiri ya, jadi lebih hemat juga, nggak perlu pakai tukang karena dia juga minim cipratan ya. Tapi kalau teman-teman males pakein, dan ya udah biar rapi aja gitu, pakai tukang juga is okay sih, nggak masalah. Nah teman-teman sendiri gimana nih, apakah udah ada yang pernah pakai Aquaproof ini atau Aquaproof Pro ya? Kalau misalnya teman-teman udah pernah coba tulis di kolom komentar ya, nanti kita sharing apakah setelah pakai Aquaproof ini tuh ada bocor-bocor lagi. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya juga boleh ya, tulis di kolom komentar. Yang mau beli langsung cek link pembeliannya di bawah ini. Jangan lupa juga like, subscribe, aktifin loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.